أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kembali kita akan mengkaji bersama kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattaba Al-Huruf Al-Hijaiyah, ensiklopedia adab-adab Islam berdasarkan urutan huruf hijaiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi Ibn Sayyid Nada rahimahullahu ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kali ini kita akan membahas tentang pasal yang ke-8 dari buku Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah, yaitu tentang adab-adab i'tikaf. Adabul i'tikaf. I'tikaf secara syar'i adalah luzumul masjid li ta'atillahi ta'ala bi adabin makhsusah, yaitu berada di masjid dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah di dalam masjid dengan adab-adab yang khusus. Iktikaf merupakan salah satu di antara sunnah Nabi SAW yang dilaksanakan oleh beliau di bulan Ramadan dan terkhusus di Ashul Awakhir, yaitu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Syekh Abdul Aziz Ibnu Fathi Ibnu Sayyid Nada mengatakan, wal maksud bihi, maksud dari iktikaf itu adalah iktikaf yang dilaksanakan di 10 hari akhir bulan Ramadan di masjid, bukan iktikaf yang lainnya, seperti seseorang meniatkan iktikaf di setiap waktu di masjid, maka bukan itu pembahasan iktikaf yang akan kita bahas. Namun pembahasan iktikaf lebih pada bagaimana iktikaf yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, terkhusus ya di bulan Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan. Dan iktikaf itulah yang disunahkan oleh Nabi SAW ya, dan beliau tidak meninggalkannya, li fi'li Nabi SAW, karena Nabi SAW melaksanakan hal itu, wal muhafadatuhu alaihi hatta laqi Allah, dan beliau menjaga iktikaf ini konsisten ya untuk melaksanakan iktikaf ini sampai beliau meninggal dunia. Walihada al-i'tikaf lil i'tikafi adabun wa sunanun, karena itulah di dalam i'tikaf terdapat adab-adab dan sunnah-sunnah yang bagil muhafadatu alaiha, seyogyanya bagi seorang muslim untuk menjaga adab-adab dan sunnah-sunnah ini hatta yu'tiya thamratuhu, sehingga ya i'tikaf ini mendapatkan atau memiliki buah-buah bagi orang-orang yang melaksanakannya. Wa yakhrujul mu'takifu min mu'takafihi wa qad ghafara lahu, sehingga ketika seorang beritikaf di masjid kemudian selesai itikaf keluar dari masjid dalam keadaan ia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Para jamaah, berikut beberapa adab-adab yang wajib untuk kita ketahui berkenaan dengan adab-adab iktikaf. Yang pertama adalah hendaklah seorang yang akan beriktikaf meniatkan iktikafnya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik. Syekh Abdul Aziz mengatakan, "Fayam bagi lil mu'takifi ayyaltamisa bi i'tikafihi wajh Allah." Seyogyanya bagi orang yang beriktikaf di dalam iktikafnya mencari pahala dari Allah, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dan untuk negeri akhirat. Wa dzalika bil inqita' li ibadatillah, yaitu dengan cara ketika dia beriktikaf memusatkan dirinya, ya, perhatiannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya, ya. Bukan iktikaf, ya, cuma hanya apa? Berpindah tidur. Pindah tidur dari rumahnya ke masjid, bukan itu. Tapi iktikaf lebih pada apa? Benar-benar menjalankan ibadah kepada Allah, memusatkan dirinya, memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah, karena masjid merupakan salah satu tempat yang baik, ya, yang sangat baik, ya, yang sangat layak dan cocok untuk memusatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ini merupakan, ya, pengagungan serta penghidupan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya seorang muslim wajib untuk berusaha semaksimal mungkin di dalam setiap harinya memperhatikan apa saja sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha pula untuk menghidupkannya. Begitulah, ya, seorang muslim melakukan, ya, hal ini. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dan lihat, kita selalu mengulang-ulangi tentang adab-adab, ya, di dalam apa saja. Yang pertama selalu apa? Kita meniatkan melaksanakan adab tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang suatu ibadah itu adalah tujuannya untuk Allah dan tujuannya meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua, al-i'tikaf fil ashril awakhiri aw fil ashril akhir min Ramadan. I'tikaf dilakukan di 10 akhir di bulan Ramadan. Dan begitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhiri min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 akhir di bulan Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Tsumma takafa aswajuhu min ba'dihi, kemudian dilanjutkan iktikaf itu oleh istri-istri beliau sepeninggal beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan boleh iktikaf selain di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya juzul iktikaf fi ghairiha. Boleh iktikaf selain, ya, di 10 hari akhir bulan Ramadan, ya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama, salah satunya di dalam mazhab Syafi'i, ya. Dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa iktikaf boleh dilakukan di selain 10 hari terakhir bulan Ramadan. Adapun ada sebagian ulama yang lainnya yang mengatakan bahwa iktikaf hanya dilaksanakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Khilaf, ini perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi tidak membahayakan bagi kita perbedaan pendapat di antara mereka. Fa'ala kullin, ya, maka semuanya hendaknya berusaha untuk apa? Benar-benar memanfaatkan waktunya di dalam ketaatan kepada Allah. Salah satunya melaksanakan iktikaf. Boleh, ya, melaksanakan iktikaf di selain 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa afdaluhu ma dzukira minal i'tikaf fi Ramadan. Namun meskipun begitu, yang paling afdal i'tikaf, ya, yang paling utama dilaksanakan di bulan Ramadan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Adab yang ketiga, di antara adab i'tikaf adalah al-i'tikafu fil masjidil jami', yaitu hendaknya seorang yang beritikaf di Masjidil Jami'.
di Masjidil Jami'. Apa Masjidil Jami'? Masjidil Jami' itu adalah masjid di mana disaksikan di dalamnya sholat jamaah dan sholat Jumat, ya. Sholat jamaah dan sholat Jumat itu adalah Masjid Jami'. Dikatakan Jami' adalah masjid yang mengumpulkan seluruh manusia, terutama sholat Jumat. Tidak semua masjid Jami', ya, tidak semua. Ada masjid di mana dia masjid tapi tidak dilaksanakan sholat Jumat di dalamnya, ya. Cuma sholat 5 waktu saja. Seperti di negeri kita ini lebih dikenal dengan musola, ya. Musola itu adalah masjid, ya, tapi dia bukan masjid Jami', ya. Dilaksanakan sholat di dalamnya, ya, tapi tidak dilaksanakan sholat Jumat, ya. Hanya dilaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Taib, hendaknya beriktikaf di Masjid Jami' agar apa? Agar dirinya orang yang beriktikaf tidak keluar lagi di masjid tersebut, ya, untuk melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu, yaitu sholat 5 waktu, dan sholat Jumat. Disebutkan dalam adab yang ketiga ini, wala yasihhu ayya'takifar rajul fi baitihi. Maka jika itikaf itu adanya di masjid, ya, maka tidak sah, tidak diperbolehkan, ya, dan tidak dikatakan itikaf jika seseorang itu itikafnya di rumahnya. Jika seseorang beriktikaf di rumahnya, balil wajib alaihi ayya'takif fil masjid, ya, maka kewajiban atasnya untuk beriktikaf di masjid. Kama fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hal itu. Wa qad qala Allah taala, dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, ya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mendatangi, ya, istri-istri kalian, yaitu menjimai istri-istri kalian sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Fadallatil ayah al-karimah ala anna al-i'tikaf la yakunu illa fil masjid. Maka ayat ini menunjukkan bahwa i'tikaf itu dilaksanakan hanya di masjid. Wa yanbaghi lahu ayya'takif fil masjidil jami', dan seyogyanya bagi orang yang beriktikaf untuk beriktikaf di Masjidil Jami', Masjid Jami', ya. Hatta la yattar ilal khurud min masjidihi li sholatil jum'ah, sehingga dia tidak terpaksa keluar masjid. Kalau di masjid-masjid lain selain Masjid Jami', tidak terpaksa keluar masjid ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Jadi tetap di masjid tersebut. Wa dzalika liqauli Aisyah radhiyallahu anha, hal itu sebagaimana, ya, yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, as-sunnatu 'alal mu'takifi, adalah perbuatan sunnah yang dilakukan oleh orang yang beriktikaf adalah alla ya'uda maridon, untuk tidak mengunjungi orang sakit, wala yashhad janazatan, dan untuk tidak mengiringi jenazah, wala yamus imra'atan wala yubashiruha, dan tidak pula mendekati istrinya serta menjimainya, wala yakhrul lihajatin, dan tidaklah keluar dari masjid kecuali ada keperluan mendesak hajat, illa lima la budda lahu minhu, kecuali hajat-hajat yang memang mengharuskan dia untuk keluar dari masjid, seperti hajat ke toilet, ya, maka harus keluar dari masjid, ya, tidak bisa kemudian dia buang hajatnya di masjid. Wala i'tikafa illa bisaumin, kata Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak ada itikaf pula kecuali dengan puasa. Artinya itikaf itu dilaksanakan dalam keadaan di siang harinya dia berpuasa. Di siang harinya dia berpuasa. Ini menunjuk pada itikaf di bulan Ramadan. Wala i'tikafa illa fi Masjidil Jami', dan beliau mengatakan tidak ada itikaf kecuali di Masjidil Jami'. Hadis riwayat Abu Dawud, Ad-Daraqutni, dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini adalah hadis sahih, ya, di dalam Sahih Abi Dawud nomor 2160. Maka dari perkataan Aisyah beberapa hal, ya, dapat kita simpulkan. Orang yang beriktikaf tidaklah boleh untuk menjenguk orang yang sakit, tidaklah boleh untuk mengantar jenazah. Nah, dua hal ini para jamaah.
apakah jika dia keluar masjid untuk menjenguk orang sakit, untuk mengantar jenazah, apakah batal iktikafnya? Nah, di sini para ulama memberikan tafsil, memberikan penjelasan rinci. Yang pertama adalah al-asal, pada asalnya jika seseorang itu meniatkan diri untuk iktikaf di masjid, ya, maka tidak boleh dia keluar dari masjid dalam hal apapun kecuali hajat. Sedangkan menjenguk orang sakit ataupun mengantar jenazah bukan suatu yang hajat, bukan suatu yang hajat, meskipun kedua-duanya adalah ibadah. Ini yang pertama. Namun yang kedua, jika seseorang beriktikaf di masjid, kemudian ia di dalam iktikafnya ketika awal dia akan masuk ke dalam masjid berniat bahwa jika ada orang yang sakit, jika ada orang yang meninggal dunia, maka aku akan mengunjunginya dan untuk menyaksikan jenazah, maka hal ini diperbolehkan. Hal ini diperbolehkan jika hal itu diniatkan sejak awal, ya, istirat, yaitu disyaratkan sejak awal. Aku akan keluar, ya, dari masjid untuk mengunjungi orang sakit ataupun untuk mengantarkan jenazah, maka ini tidak mengapa jika disyaratkan dari awal. Mengapa? Karena kedua hal ini merupakan ibadah, ya. Mengunjungi orang sakit merupakan amalan baik, merupakan ibadah, dan juga mengantarkan jenazah juga merupakan ibadah dan di dalamnya terdapat pahala. Maka tidak mengapa jika seseorang, ya, ketika melaksanakan iktikaf berniat di awal iktikafnya, jika ada orang yang sakit maka akan aku kunjungi, dan jika ada jenazah maka akan aku antarkan, maka tidak mengapa. Namun jika tidak meniatkan sejak awal, berarti, ya, hukum dia, ya, ketika di masjid beriktikaf maka tidak boleh apapun keluar dari masjid kecuali memang ada kebutuhan atau keperluan yang mendesak, ada hajat, ya. Naam. Kemudian adab yang keempat, al-adabur rabi'u, adab yang keempat dari adab iktikaf, al-iktikaf dakhilu khaba'in au kubbatin fil masjid. Hendaknya beriktikaf, ya, di dalam khoba, di dalam tempat khusus, ya, au kubbah atau kubbah di masjid. Tempat khusus ini bisa berupa kemah, ya, kemah yang dibuat di dalam masjid untuk iktikaf saja, ya. Jadi kemah ini untuk iktikaf saja, bukan besar-besar, ya, tapi untuk dirinya saja. Hal ini para jamaah dilakukan untuk bisa lebih mengkonsentrasikan dirinya ketika iktikaf. Kenapa? Karena banyak orang yang ketika iktikaf di masjid kemudian tidak membuat hajaz ataupun kemah dan sebagainya, kemah-kemah dan sebagainya, maka makna iktikafnya berkurang darinya, ya. Berada di masjid ternyata keberadaannya di masjid cuma dihabiskan untuk ngobrol sama temannya dan sebagainya, sehingga makna iktikaf di sini berkurang, ya. Yang seharusnya dia bisa membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat dan sebagainya, ya, sholat sunnah, dan hal ini berkurang seiring dengan dia pergunakan waktunya untuk kebanyakan ngobrol. Wa hadza mimma yu'inul mu'takif ala ayyakhluwa bi rabbih. Dan beriktikaf di tempat khusus, yaitu di kemah-kemah dan sebagainya, hal ini akan membantu orang yang beriktikaf untuk benar-benar konsentrasi dengan Rabbnya, menyendiri dengan Rabbnya, wa yanfarid bi nafsihi wa la yudayyi waqtahu, sehingga dia tidak, ya, menyia-nyiakan waktunya untuk berbicara dengan orang lain, dengan yang lainnya. Waqad kana hadza fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ay ya'takifa, bahwa Rasulullah SAW jika ingin, ya, melaksanakan iktikaf, salat fajr, beliau melaksanakan salat subuh di masjid tersebut. Tsumma dakhala mu'takafahu, kemudian beliau masuk ke tempat iktikafnya. Nah, masuk ke tempat iktikafnya berarti apa? Tempatnya sudah disediakan, bentuknya kemah ataupun yang lainnya. Wa innahu arada marratan ayyatakifa fil ashil awakhir min Ramadan wa amara bi bina'ihi fadarab.
Dan sesungguhnya suatu ketika beliau ingin beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, lalu beliau ya memerintahkan para sahabat untuk membuatkan kemah bagi beliau. Ai amara bidarbi kubba lahu kal'adah, yaitu membuatkan tempat khusus bagi Rasulullah SAW seperti kebiasaan beliau. Wa hadza mimma yuhaqqiqul gharad minal itikaf, dan hal ini akan ya mewujudkan maksud dari itikaf itu sendiri, supaya kita konsentrasi di dalam ibadah dan tidak terganggu dengan yang lainnya, sehingga kita nanti terpancing untuk ngobrol, berbicara dengan mereka, yang hal ini jelas akan mengurangi pahala atau nilai itikaf kita di masjid. Kemudian adab yang kelima, dukhulul khaba ba'dal fajr, masuk ke dalam kemah itikaf ya setelah sholat fajar. Hal itu juga dilaksanakan oleh Rasulullah SAW ya, ai ba'da sholatil fajri min fi awwali ayyamil ashr, yaitu setelah sholat fajar di hari pertama 10 hari terakhir, di hari pertama di 10 hari terakhir, maka hendaknya dia masuk setelah sholat fajar tersebut. Wadhalika li fi'li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang sebelumnya disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, wa fihi anna awwalal waqti alladhi yadkhulu fihi al-mu'takif ba'da sholatis subhi. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa awal waktu yang mana seorang ingin beritikaf masuk ke dalam masjid adalah sholat subuh ya, ketika sholat subuh di awal ya asul awakhir, yaitu awal di 10 hari terakhir. Wa huwa qaulul Auza'i wal Laits wa Tsauri. Hal inilah yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Auza'i wal Laits wa Tsauri. Wa naqala al-khilaf fi dzalika. Kemudian ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini, lakinnahu mala ila ma dzakarna, akan tetapi ya kebanyakan para ulama ya lebih cenderung kepada apa yang dikatakan ya oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat fajar di awal waktu 10 hari terakhir beliau masuk ya di tempat iktikaf beliau. Hadis ini perkataan ini disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari. Nah, kemudian adab yang keenam, al-adabus sadisu adamu khurujil mu'takifi min masjid li ghairi darurah. Seorang yang beriktikaf tidaklah keluar dari masjid kecuali ya darurah. Tidaklah boleh keluar dari masjid tanpa ada hal-hal yang darurah, hal-hal yang mendesak. Fa yakhruj liqada'i hajatihi, seperti seseorang keluar dari masjid untuk qada'ul hajah, untuk ke toilet ya, atau perkara-perkara yang wajib untuk dia lakukan, tidak bisa dilakukan kecuali dengan keluar di masjid. Seperti apa ya, di masjid ya, seumpama di masjid tidak disediakan makanan ya untuk buka ataupun untuk sahur, dan ia mesti untuk melaksanakan hal itu, yaitu untuk buka dan sahur tidak disediakan di masjid, maka dia boleh keluar ya untuk makan di luar ya, untuk makan di luar. Tapi walhamdulillah kebanyakan masjid-masjid ya yang membolehkan ataupun yang membuka ya jamaah untuk beriktikaf di dalamnya biasanya sudah disediakan makan dan minum di dalamnya, sehingga dalam hal ini hajat jamaah untuk makan dan minum sudah terlewatkan, sudah teratasi, dan tidak boleh kemudian jamaah mencari makanan lagi di luar ya. Jadi kalau sudah makanan tersebut sudah disediakan di masjid, maka tidak boleh kemudian mencari makanan lagi di luar ya, mencari objek lain di luar ya dan sebagainya. Maka hal ini tidak diperbolehkan dan bukan suatu yang hajat. Wa dzalika li hadiits Aisyah radhiyallahu anha sabiq, sebagaimana yang ditegaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi.
walakinnahu la yakhrut li syuhudil janais wa iyadatil marda wa nahu dzalika illa ay yashtarita dzalika inda bad'i itikafihi. Ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz, ya, tidak boleh bagi seorang yang beritikaf keluar untuk apa? Untuk mengantar jenazah atau untuk menjenguk orang yang sakit, kecuali jika hal itu disyaratkan sejak awal. Disyaratkan sejak awal itikafnya bahwa ia akan melakukan hal-hal ini, ya, jika apa? Jika ada orang yang sakit atau ada jenazah yang diantarkan. Nah, kalau ada orang yang berniat, katakan sejak awal itikafnya dia mensyaratkan, saya mensyaratkan, ya, kalau ada bisnis di luar, nah, maka saya akan keluar. Gimana hukumnya? Apakah boleh? Kalau ada bisnis di luar, karena dia orang bisnis, ya, bisnis di masjid tidak boleh, maka dia harus melakukannya di luar masjid. Nah, kalau dia meniatkan diri, saya itikaf untuk Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini. Nah, jika nanti ada tender, nah, ada bisnis, saya mendapatkan telepon ataupun mendapatkan kabar bahwa saya ada bisnis, saya akan keluar untuk itu. Bolehkah? Bolehkah hal ini dilakukan? Maka menurut pendapat yang rajih dari para ulama, wallahu taala a'lam, ya, maka hal ini tidak boleh. Jadi berniat, ya, berniat untuk melaksanakan, berniat untuk melakukan sesuatu yang boleh dilakukan di luar masjid adalah ketika sesuatu itu adalah memang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tender, bisnis dan sebagainya, ya, meskipun satu sisi dia ibadah kepada Allah untuk mencukupi dirinya dan keluarganya dan sebagainya, tapi dalam hal ini bukan sesuatu yang apa? Yang diperbolehkan dan bukan satu ibadah khusus yang diperbolehkan dalam hal ini untuk diniatkan, ya, bisa keluar dari masjid tatkala dia berada di keadaan tersebut. Maka dari itu para ulama menjelaskan, ya, para ulama menjelaskan bahwa ketika seseorang beritikaf, maka hendaknya ia memutuskan dirinya untuk apa? Dalam hal-hal keduniawian. Ya sudah, ya. Orang yang beritikaf artinya apa? Sudah apa? Sisihkan dahulu bisnisnya, ya. Jangan dilayani bisnisnya, sudah. Pada beberapa hari ini jangan dilayani dulu. Baru setelah itu baru dilayani. Nah, untuk itulah, ya, dalam hal ini bagi seseorang, katakan, bagi seseorang yang mempunyai tanggung jawab, ya, mempunyai tanggung jawab, ya. Tanggung jawabnya seperti tanggung jawab ngantor di salah satu kantor, katakan dia juga beritikaf, ya, apakah boleh dia berniat seperti itu? Dibolehkan, tapi itikaf tidak penuh, ya. Artinya dia apa? Dia hanya beritikaf di separuh hari saja atau kurang dari itu atau lebih sedikit daripada itu. Selanjutnya dia keluar bekerja, seperti seseorang berniat, ya, ya Allah, saya ingin beritikaf di masjid, ya, tapi saya mensyaratkan karena saya punya tanggungan, punya kewajiban ngantor, ya, saya akan keluar di saat jam ngantor, ya, jam 8, jam 9, ya, keluar dia, kemudian akan kembali tiba di masjid ketika jam ngantor selesai, ya, kembali di masjid ketika jam ngantor selesai, ya. Sebagian ulama ada yang membolehkan dalam hal ini melihat dari apa? Melihat dari kewajiban yang terbebani atas dirinya. Adapun bisnis, hal ini bukan merupakan kewajiban, ya, bukan merupakan kewajiban bagi dirinya, maka bisa ditanggalkan sejenak untuk beritikaf, ya, demi memusatkan diri kita ataupun, ya, berkonsentrasi di dalam beribadah kepada Allah. Wallahu taala a'lam. Nah, kemudian adab yang ke-7, al-adabus sabi, adamu mubasyaratin nisa au ityanihin, yaitu tidak, ya, menjimai istri atau mendatanginya, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang telah lalu kita sebutkan, dan juga Allah berfirman di dalam ayatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, janganlah kalian menjimai istri-istri kalian sedang kalian, ya, beritikaf di masjid.
Ayat ini secara nas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang ya seseorang yang beriktikaf untuk mendatangi istrinya dalam rangka untuk berjima kepada istrinya. Padahal jima ini merupakan sesuatu yang boleh ya. Bahkan ibadah ya, seseorang mendatangi istrinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal ini terdapat larangan. Larangan dari dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya agar seorang yang beriktikaf tidak mendatangi istrinya ketika dia beriktikaf. Begitulah juga Nabi SAW melaksanakan. Makanya Nabi ketika masuk di 10 hari terakhir, beliau syadda mi'zarahu ya. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya, membangunkan keluarganya dan menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah. Mengencangkan ikat pinggangnya maksudnya ini kinayah, merupakan perkataan sindiran bahwa Rasulullah SAW menjauhi istri-istri beliau dan tidak menjimainya tatkala beliau berada di asul awakhir, karena beliau berada di 10 hari terakhir beliau melaksanakan itikaf di masjid. Kemudian adab yang ke-8 al-ijtihad fil ibadah wa adami tadyi'il waqt, yaitu berusaha bersungguh-sungguh ketika beriktikaf untuk melaksanakan ibadah dan tidak menyia-nyiakan waktu iktikafnya untuk hal-hal yang sia-sia. Wa hadha huwal ghardul awwal minal iktikaf, dan inilah ya maksud utama dari melaksanakan iktikaf. Hendaknya seorang yang beriktikaf memusatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi untuk mencari malam keutamaan, yaitu malam Lailatul Qadar ya. Kalau orang iktikaf sibuk sendiri di dalam masjidnya dengan ngobrol sana sini dan sebagainya, maka akan hilang kebaikan-kebaikan yang semestinya dia bisa raih kebaikan tersebut di saat dia iktikaf di masjid ya. Apalagi ya ketika iktikaf di 10 hari terakhir ya, ini adalah maksud yang dinyatakan oleh Nabi SAW bahwa kita juga ingin meraih malam Lailatul Qadar secara sempurna. Hal itu tidak bisa kita lakukan meraih malam Lailatul Qadar secara sempurna jika kita tidak beriktikaf di masjid. Untuk itulah para jamaah ya, bahwa ya seseorang yang beriktikaf hendaknya memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah ya, dan tidaklah menyia-nyiakan waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jika kita melaksanakan ibadah di malam tersebut dan diberi taufik oleh Allah untuk melaksanakannya, maka sama saja kita melaksanakan ibadah di malam tersebut ya sebanyak ya 83 tahun atau 84 tahun ya. Ini menunjukkan akan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala tentang Lailatul Qadar, dan ini adanya di ya 10 hari terakhir, dan begitulah Nabi SAW mencari malam Lailatul Qadar dengan beriktikaf. Wa hadzal ijtihad fi tilkal ayyam kana huwa hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk melaksanakan iktikaf di masjid, begitulah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana idza dakhala al-ashr, jika masuk 10 hari terakhir ya, maka Rasulullah SAW syadda mi'zarahu, mengikatkan ikat pinggangnya ya, mengencangkan ikat pinggangnya, ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya ya. Maksud dari mengencangkan ikat pinggangnya adalah untuk bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah dan tidak mendatangi istrinya dan tidak menjimai istrinya, karena hal ini akan mengganggu ibadah beliau, konsentrasi ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kewajiban bagi orang yang beriktikaf hendaklah bersungguh-sungguh ya memanfaatkan setiap waktunya, setiap menitnya, jamnya, menitnya dan detiknya ya untuk beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah ya, kemudian membaca Al-Qur'an, beristighfar, zikir kepada Allah, salat ya, kemudian memikirkan akan kebesaran Allah dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia menghabiskan waktunya untuk berbicara dengan teman-temannya atau dengan orang-orang yang ada di sampingnya, karena sesungguhnya
jika dia melaksanakan hal ini, yaitu benar-benar konsentrasi ibadahnya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan mathubah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa digugurkan dosanya oleh Allah. Yaitu orang yang beriktikaf, ketika dia beriktikaf kemudian keluar dari iktikafnya setelah selesai melaksanakan iktikaf, akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Itulah para jamaah beberapa adab-adab yang bisa kita perhatikan, ya. Adab ya 1 sampai ke 8 yang bisa kita perhatikan sehubungan dengan adab-adab iktikaf, yang insya Allah nantinya ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita mulai berencana, berancang-ancang untuk melaksanakan iktikaf ini taqarruban ilallah, yaitu demi mendekatkan diri kita kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin beribadah kepada Allah dan memfokuskan diri kita untuk meraih keutamaan-keutamaan ibadah kepada Allah di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Wallahu taala a'lam. Insyaallah pasal yang berikutnya, pasal yang pasal yang ke-9 dari buku ini, Mausu'atul Adab Al-Islamiyah, yaitu adabul iktihal, yaitu adab yang berkenaan dengan bercelak. Bercelak pun ada adab-adabnya, karena bercelak merupakan salah satu sunnah di antara sunnah Nabi SAW, yang insya Allah hal ini akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi mungkin ada pertanyaan tentang adab-adab iktikaf, silakan. Ya. Ya, saat Qiyamul Lail, ya, biasanya di beberapa masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di beberapa masjid mengadakan ya Qiyamul Lail, yaitu setelah sholat tarawih sebelumnya, setelah Isya, kemudian di malam harinya, di pertengahan malam dilaksanakan sholat Qiyamul Lail. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita melaksanakan Qiyamul Lail kita akan dianggap sebagai orang yang melakukan iktikaf? Tergantung niatnya. Kalau dia masuk ke masjid untuk melaksanakan Qiyamul Lail, ya, kemudian kita berniat, ya, meniatkan iktikaf di dalamnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan niat apa yang dia niatkan, yaitu niat iktikaf. Namun berbeda para jamaah, niat seseorang yang hanya cuma ketika dia melaksanakan Qiyamul Lail sampai mungkin melanjutkan subuh, ya, setelah subuh, setelah syuruk mungkin dia keluar karena dia bekerja, berbeda dengan orang yang memang sejak awal dia memusatkan dirinya untuk iktikaf, ya. Tentu pahalanya berbeda sesuai dengan usaha yang dilakukan, sesuai dengan kemaksimalan iktikaf yang dilakukannya. Tapi ketika dia meningkatkan iktikaf walaupun hanya beberapa saat saja, hal ini sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, maka hal itu juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti niatnya dan seperti apa yang dilakukan, meskipun hanya sejenak. Wallahu taala a'lam. Ada yang lain? Baik, jika tidak ada, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas kelanjutan kitab ini dalam adabul iktihal, yaitu adab-adab berkenaan dengan bercelak. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.